Shalom teman-teman, puji Tuhan, Tuhan Yesus mempertemukan kita kembali. Nah, pada persekutuan kali ini, lagu yang akan kita nyanyikan pertama dari Kidung Muda-Mudi 78, kemudian yang kedua dari Kidung Muda-Mudi 112. Dan bacaan Alkitabnya terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Dikasih tanda dulu, videonya di pause dulu dong. Sudah semua? Mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Kidung Muda-Mudi 78. Aku bersukacita. Aku bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Teman-teman teruna, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami kembali pada persekutuan kali ini. Kami juga bersyukur Engkau terus memberikan kami hikmat untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kami percaya Engkaulah yang memampukan kami untuk menampakkan perangai-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Teman-teman teruna, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rendahkanlah Dirimu. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya,
kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Tema pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu menegur dengan kasih. Teman-teman sekalian, berbicara soal menegur tidak lain adalah mengingatkan dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu yang menurut kita keliru atas apa yang orang lain lakukan. Ada berbagai macam cara untuk melakukannya. Misalnya ada yang melakukannya dengan marah-marah, ada yang dengan tegas, ada juga mengingatkan dengan cara sindiran, ada juga dengan cara seadanya, biasa saja, ada juga dengan cara blak-blakan, ada juga dengan cara rendah hati, lemah lembut, dan sopan, dan masih banyak cara yang lain yang banyak orang lain lakukan. Bagaimanapun caranya, firman Tuhan ingin mengajarkan kita untuk melibatkan kasih di dalamnya, yaitu ketika kita mengingatkan orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dalam perikop yang kita baca tadi. Paulus sangat gigih dalam memberitakan Injil ke berbagai daerah hingga terbentuklah jemaat di kota Korintus. Paulus memberitakan Injil di sana dan mengajarkan mereka untuk hidup di dalam Kristus. Kemudian Paulus berpindah ke daerah lainnya. Sepeninggal Paulus dari kota Korintus, jemaat di Korintus pun mengalami perpecahan, perselisihan. Mereka menyombongkan diri, angkuh. Mereka iri hati, dan masih banyak lagi penyimpangan lainnya yang terjadi dalam persekutuan mereka, yang menunjukkan mereka semakin jauh dari hidup di dalam Kristus. Kabar ini kemudian sampai kepada Paulus. Paulus pun mengirim surat dari kota Efesus tempat dia berada saat itu, dengan tujuan untuk mengingatkan kembali jemaat Korintus bahwa mereka harus merendahkan diri kembali dan juga kembali hidup di dalam Kristus. Ini tertulis pada ayat yang ke-17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi, Rasul Paulus juga mengutus Timotius untuk mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka kembali hidup di dalam Yesus Kristus. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa seperti Paulus? Pada masa itu, Paulus mengasihi jemaat di Korintus dengan cara mengingatkan dengan rendah hati. Tandanya bahwa ia peduli kepada jemaat Korintus. Tentu saja ia lakukan hal ini karena Paulus sudah menerima Yesus dan mengenal dan juga hidup di dalamnya. Nah, sebagaimana Paulus, kita pun juga dimampukan
untuk menerima Yesus dan mengenal Yesus di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bisa mengasihi orang lain, menegur orang lain dengan rendah hati. Ketika kita menerima Yesus dan melibatkan Yesus di dalam diri kita, maka karakter Yesuslah yang akan tercermin di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kebenaran Yesus itu sudah dijubahkan di dalam diri kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi adik-adik Turna sekalian, mari kita menerima Yesus dan terus melibatkan Yesus di dalam hidup kita. Maka karakter Yesus yang akan tercermin di dalam diri kita. Sebagai salah satu contohnya di pandemi COVID-19 sekarang ini, terhadap orang tua atau saudara-saudara kita atau teman-teman, mungkin kita bisa mengingatkan mereka dengan kasih, dengan rendah hati ketika mereka keluar tidak menggunakan masker. Kita bisa mengingatkan dengan rendah hati kepada teman-teman kita yang sering atau selalu mengajak kita untuk hang out atau nongkrong-nongkrong. Kita mengingatkan teman-teman kita untuk mencuci tangan, pun juga saudara-saudara kita atau orang tua kita. Dan juga kita mengingatkan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif selama masa di rumah, dengan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang hidup mencerminkan kasih dari Kristus. Amin. Teman-teman, mari respon firman Tuhan, Kidung Muda-Mudi 112. Yesus, beri kunampakan perangai-Mu. Yesus, beri kunampakan perangai-Mu. Hidup suci penuh cahaya kasih-Mu. Asuh dan terus oleh Roh Kudus, hingga nampaklah Yesus di hidupku. Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity. Teman-teman Turuna, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar bersama-sama pada persekutuan kali ini. Kami percaya firman-Mu selalu segar setiap kali kami mendengarnya. Tuhan, ajar kami untuk selalu memperkatakan firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Sang Sumber Kasih,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman teruna, mari kita terus mengenali Sang Sumber Kasih, yaitu Yesus Kristus, agar kita terus dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah demi kebaikan kita bersama, terutama anak-anak dan lansia. Tuhan Yesus tetap melindungi kita melalui darahnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.